Kota-kota dagang yang merupakan vasal dari kerajaan yang bercorak Islam seperti Demak merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Islam yang berkembang di pantai utara Pulau Jawa. Kerajaan ini berlangsung kira-kira abad 15 dan abad 16 Masehi. Perkembangan dan kemajuan Islam di Pulau Jawa ini bersamaan dengan melemahnya posisi Raja Majapahit. Kerajaan Demak menempatkan pengaruhnya di pesisir utara Jawa Barat. Itu tidak dapat dipisahkan dari tujuannya yang bersifat politis dan ekonomi. B. Banten merupakan kerajaan Islam yang mulai berkembang pada abad ke-16 setelah pedagang-pedagang India, Arab, Persia mulai menghindari Malaka yang sejak tahun 1511 telah dikuasai Portugis. Banten merupakan pelabuhan yang penting dan ekonominya mempunyai letak yang strategis dalam penguasa Selat Sunda yang menjadi urat nadi dalam pelayaran dan perdagangan melalui lautan Indonesia di bagian selatan dan barat Sumatera. C. Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah kesultanan Islam yang cukup besar di Jawa Barat pada abad 15-16 Masehi. Lokasinya yang berada di pantai utara Pulau Jawa menjadikannya kerajaan Cirebon sebagai jalur perdagangan dan pelayaran yang penting. D. Pekalongan. Pada masa kerajaan Islam tumbuh menjadi daerah pemukiman masyarakat Muslim. Ini berkaitan dengan perkembangan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan orang-orang Muslim di pesisir utara Pulau Jawa. Pengaruh Islam juga tampak pada berdirinya pesantren-pesantren dan masjid-masjid di Pekalongan. E. Kudus. Kudus termasuk salah satu wilayah yang berkembang yang dipengaruhi dengan adanya para wali yang menyebarkan Islam di daerah tersebut. Kebiasaan Sunan Kudus hingga kini masih dijadikan panutan hidup, itu adalah berdagang. Dua, contoh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam khususnya Sumatera dan Jawa. Di Sumatera, A. Kerajaan Samudra Pasai. Ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di pesisir timur laut Aceh. Selain sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga menjadi pusat perdagangan Islam di Nusantara. Samudra Pasai tentu meninggalkan berbagai macam jenis sisa-sisa budaya dan tradisi yang terekam dalam artefak, naskah, dan tradisi tutur. B. Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Aceh Besar. Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15 Masehi di atas puing-puing kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah. Pada masa pemerintahannya, Aceh mulai mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan. Di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh menjadi salah satu pusat pengembangan Islam di Indonesia. Di Jawa, A. Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan ini muncul saat melemahnya Raja Majapahit. Demak sebelumnya adalah Bintoro yang merupakan daerah vasal Majapahit yang diberikan oleh Raja Majapahit kepada Raden Patah. B. Pajang merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman. Kerajaan ini menggantungkan hidupnya pada budaya agraris karena terletak jauh di pedalaman Jawa. C. Mataram. Sebelumnya Mataram masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Pajang yang perlahan berkembang menjadi kerajaan yang melebihi kekuasaan Pajang itu sendiri. D. Cirebon merupakan sebuah kerajaan Islam yang ternama di Jawa Barat yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. E. Banten merupakan perluasan Islam yang dilakukan oleh kerajaan Cirebon. Banten tumbuh menjadi pusat perdagangan dan pelayaran yang ramai karena menghasilkan lada dan pala yang banyak. 3. Terbentuknya kerajaan. A. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam yang ada di Kalimantan Selatan. Pasalnya, kerajaan ini dapat menjadi kesultanan setelah kedatangan pasukan kerajaan Demak yang merupakan kerajaan bercorak Islam, yang mana kerajaan Banjar ini masih di bawah pimpinan kerajaan Daha yang bercorak Hindu.
Pada masa pemerintahan Pangeran Sukarama terjadi konflik perebutan tahta karena anak Pangeran Sukarama tidak setuju cucunya Pangeran Samudra diangkat menjadi raja. Karena kondisi mulai memanas dan mengancam, Pangeran Samudra memilih pergi dan menyamar jadi nelayan. Atas usulan Patih Masih, Pangeran Samudra kembali dan meminta bantuan pasukan Kerajaan Demak untuk berperang dengan pamannya yaitu Pangeran Tumenggung. Kerajaan Demak mau membantu dengan syarat Pangeran Samudra dan pengikutnya masuk Islam. Tentunya dari perpindahan agama yang telah dilakukan semua pihak kerajaan menyebabkan perubahan corak suatu pemerintahan. Hal ini bahkan menyebabkan Kerajaan Daha berubah menjadi Kerajaan Banjar pada tahun 1526 Masehi. Perubahan nama kerajaan beserta struktur pemerintahan yang dihadirkan menyebabkan Pangeran Samudra mendapatkan gelar Sultan Suryanullah atau Sultan Suryansah. B. Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo terletak di Sulawesi Selatan, bagian pesisir. Bagian pesisir barat, pemimpin pertamanya dalam beberapa catatan adalah Tumanurung Bainea, yang merupakan penguasa lokal Goa pada abad ke-14. Raja Goa sendiri baru mengadopsi Islam sebagai agama kerajaan pada abad ke-17 ketika Daeng Mandrabia Sultan Alauddin I memeluk agama Islam. Kerajaan Goa yang kemudian bergabung menjadi Goa Talo berjaya pada awal sampai pertengahan abad ke-17. Tepatnya ketika Karaeng Goa Talo bersama-sama menganut Islam dan membentuk aliansi untuk mendominasi kawasan. Pada masa ini, Goa Talo dapat menguasai sebagian besar wilayah Sulawesi bagian selatan dan barat, menjangkau Kalimantan, Maluku, dan Nusa Tenggara. 4. Peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Nusantara, yaitu A. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim merupakan orang yang pertama kali datang ke Jawa untuk menyebarkan Islam di sekitar Gresik pada abad ke-15. Beliau wafat dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. B. Sunan Ampel atau Raden Rahmat, beliau menyiarkan agama Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel juga membangun pesantren di Ampel Denta yang kemudian berhasil jadi pusat pendidikan agama Islam. C. Sunan Derajat atau Syarifuddin merupakan anak dari Sunan Ampel yang beliau menyiarkan agama Islam di sekitar Lamongan. Beliau juga memegang otonomi Kerajaan Demak selama 36 tahun di wilayah Perdikan Derajat. D. Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim menyiarkan agama Islam di daerah Tuban, Lasem, dan Rembang. Beliau berdakwah melalui kesenian yang disukai masyarakat. E. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said atau Jaka Said adalah murid Sunan Bonang yang menyiarkan agama Islam di Jawa Tengah. Untuk sarana dalam berdakwah, beliau memilih kesenian dan kebudayaan seperti seni ukir, wayang, gamelan, dan seni suara suluk. F. Sunan Giri atau Raden Faku menyiarkan agama Islam di luar Jawa yaitu Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku. Beliau banyak menciptakan permainan anak yang islami yaitu ilir-ilir, jamuan, dan cuplak-cuplak suweng. G. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq menyiarkan agama Islam di Kudus, Jawa Tengah. Beliau merupakan seorang ahli seni bangunan. Hasil karya beliau adalah Masjid dan Menara Kudus. H. Sunan Muria atau Raden Umar Said menyiarkan agama Islam di lereng Gunung Muria yang terletak di antara Jepara dan Kudus. Cara berdakwah beliau adalah memberi kursus pada rakyat jelata. I. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah menyiarkan agama Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon, merupakan seorang pemimpin yang berjiwa besar. Cara berdakwahnya mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur. 5. Tipologi kerajaan Islam di Indonesia yaitu A. Tipologi Sumatera. Kerajaan Islam di wilayah Sumatera yang pertama adalah Samudra Pasai yang juga merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, didirikan oleh Malik As-Saleh.
kerajaan di Sumatera, khususnya Kerajaan Samudra Pasai, diatur menurut hukum-hukum Islam. B. Tipologi Jawa. Berdasarkan data sejarah, Islam mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-1 atau abad ke-7 Masehi. Islam sulit berkembang dalam masyarakat pribumi Nusantara selama hampir 8 abad lamanya. Baru pada abad ke-12 dan ke-13 Masehi, Islam mengalami akselerasi terutama di Jawa. Untuk membumikan Islam pada masyarakat, Wali Songo membuat suatu organisasi yang disebut dengan Bayangkara Islah, yang berupaya menggiatkan usaha pendidikan dan pengajaran Islam menjadi rencana yang teratur. C. Tipologi Sulawesi. Dalam rentang waktu sejak akhir abad ke-13 ketika Samudra Pasai berdiri sampai abad ke-17, di sana Istana Goa Talo resmi menganut Islam. Pola Sulawesi ini adalah pola Islamisasi melalui konversi keraton atau pusat kekuasaan. Pola ini didahului oleh berdirinya Kerajaan Islam Malaka. Proses Islamisasi berlangsung dalam suatu struktur negara yang telah memiliki basis legitimasi genealogis. Pola ini juga terjadi di Sulawesi Selatan, Maluku, dan Banjarmasin. Ini tidak memberikan landasan pada pembentukan negara. 6. Mengenai penetrasi Barat di Nusantara, sedikitnya memberikan pengaruh terhadap tokoh Islam, perihal peradaban dan politik Nusantara yang tertinggal. Dan penetrasi Barat di Nusantara ini juga banyak menimbulkan permusuhan akibat adu domba mereka. Lalu, munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan bercorak Islam menimbulkan banyak kerugian. Di antaranya adalah negara yang dijajah semakin miskin dan sengsara, sedangkan para penjajah semakin makmur. Penyebaran Islam sangat dibatasi dan sulit, menimbulkan pertikaian internal kerajaan akibat adu domba dan sebagainya. 7. Yang menyebabkan konflik masyarakat Indonesia dengan bangsa asing yaitu A. Bangsa Barat yang memonopoli perdagangan rempah-rempah Indonesia. B. Perlakuan bangsa asing yang sombong dan sewenang-wenang terhadap masyarakat Indonesia. C. Membuat pertikaian atau perpecahan internal istana akibat adu domba. D. Bangsa asing yang mulai berusaha menguasai wilayah yang mereka datangi. E. Menyebarkan agama mereka serta menghalangi penyebaran agama Islam di Indonesia secara paksa dan lainnya. 8. Kondisi Islam di Indonesia pra-kemerdekaan. A. Masa kejayaan. Pada masa ini, para mujtahid memperoleh dukungan penuh baik secara material dan moral. Dari masa Kerajaan Islam Demak tahun 1523 Masehi sampai Kerajaan Mataram 1645 Masehi. B. Kemunduran Islam. Ini terjadi pada saat masa penjajahan. Mereka banyak dijegal dalam mengembangkan Islam. C. Kebangkitan. Penyebaran dan pengaruh pembaruan Islam modern ke Kepulauan Melayu sampai Indonesia sejak awal abad 20 membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia serta umat Islam untuk berjuang dan berkembang. D. Krisis Islam. Ini terjadi pada masa peralihan kekuasaan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Konsep persatuan Islam tidak selaras dengan upaya Jepang mempromosikan pada masyarakat makmur Asia Timur Raya, sehingga pemimpin gerakan nasionalis terjerumus dalam kekuatan sekuler bukan sebagai kekuatan Islam yang bersatu. Kondisi Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Pada masa ini, proses Islamisasi mempunyai ciri terjadinya globalisasi informasi dengan pengaruh-pengaruh gerakan Islam internasional secara efektif yang akan membangun kekuatan Islam lebih utuh yang meliputi segala dimensinya. 9. Tasawuf menggambarkan keadaan untuk senantiasa berorientasi pada kesucian jiwa, berpola hidup sederhana, mendahulukan kebenaran dan rela berkorban untuk tujuan mulia. Islam yang masuk di Indonesia pada mulanya bercorak tasawuf yang dibuktikan oleh beberapa data yang ditunjukkan oleh para sejarawan. Para sufi memainkan peran
yang besar dalam proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara, terutama dalam terciptanya konversi yang besar dari penduduk lokal atau pribumi pada Islam. Ajaran Islam yang dipelajari membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, yang tampak pada sikap pantang menyerah membela negara yang merupakan bagian dari iman. Ajaran tasawuf di Indonesia memiliki motif yang berbeda dan terbilang sebagiannya bernuansa ala Indonesia, seperti Sunan Kalijaga yang mengakomodasi budaya Jawa dalam berdakwah. Penganut Sufi merupakan kalangan elit yang sering memimpin berbagai gerakan pembaruan dan melakukan perlawanan terhadap penindasan dan hegemoni penjajah. 10 aspek peninggalan Islam di Indonesia dari segi A. Bangunan. Bangunan yang merupakan peninggalan peradaban Islam di Indonesia yaitu 1. Masjid, contohnya seperti Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Agung Demak, dan lain-lain. 2. Keraton, contohnya seperti Keraton Demak, Keraton Surakarta, dan lain-lain. 3. Makam, beberapa contohnya diantaranya adalah Makam Sunan Kalijaga, Makam Sunan Sultan Baabullah, dan lain-lain. B. Sastra dan budaya. 1. Kaligrafi merupakan seni melukis indah dalam bahasa Arab seperti kaligrafi Makam Sunan Giri, lalu pada Makam Sunan Gunung Jati, dan lain-lain. 2. Suluk. Karya sastra berupa kitab-kitab dan isinya tentang tasawuf, seperti Suluk Sukarsa, Suluk Kujil, dan lainnya. 3. Syair. Karya sastra berupa sajak yang terdiri dari beberapa baris seperti syair sidang fakir karya Hamzah Fansuri. 4. Hikayat. Karya sastra berisi cerita sejarah atau dongeng seperti Hikayat Khaidir, Hikayat 1001 Malam, dan lainnya. 5. Babat. Berisi cerita sejarah yang bercampur antara fakta, mitos, dan kepercayaan seperti Babat Cirebon, Babat Pajajaran, dan lainnya. 6. Tabuik dalam rangka merayakan Asyura di Minangkabau. 7. Gerebek besar Demak diadakan setiap tahun pada tanggal 10 Zulhijjah saat Idul Adha. C. Politik dan perekonomian. Masuknya agama Islam ke Indonesia lewat perdagangan turut membawa banyak perubahan dari segala aspek. Contohnya pada Kerajaan Islam Cirebon yang berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan jalur perdagangan dan pelayaran yang penting. Lalu Kerajaan Samudra Pasai pada masa kejayaannya menjadi pusat perdagangan dengan komoditas utamanya lada, dan masih banyak lagi peninggalan Islam di Indonesia dari segi politik dan perekonomian. Hadirnya Islam di Indonesia meninggalkan banyak hal termasuk peninggalan yang berupa dirham atau mata uang emas murni dari Kerajaan Samudra Pasai dan lainnya. Oh, every time I see